Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ketika ketukan di pintu berdering, sebuah suara tua mengikuti. Pengorbanan ke-9 untuk Rui Yang di Aula Mengpo, dan Cui Jingyan, pelindung Sueye dan murid sejati, datang mengunjungi sesama Taois Su. Orang tua buta itu mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Su, tamu itu tidak baik." Su Yi tersenyum dan berkata, "Tidak, mereka pasti tidak di sini untuk membuat masalah. Anda membuka pintu dan membiarkan mereka masuk." Meskipun orang tua buta itu bingung, dia bangkit dan pergi. Su Yi kehilangan minatnya untuk sarapan. Dia datang ke sisi kolam dan berbaring di kursi rotan seperti sebelumnya. Di pagi hari musim semi, angin bertiup lembut dan langit cerah. Su Yi berbaring di kursi rotan dan tidak bisa tidak memikirkan sesuatu. Kaisar Xia dan Wang Jiu datang tadi malam, dan mereka juga membawa rampasan pertempuran kemarin. Dan beberapa di antaranya dapat digunakan untuk memperbaiki kursi rotan. Sambil memikirkannya, lelaki tua buta itu datang bersama Jiu Ji, Cui Jingyan, dan Sueye. "Rui yang tua, saya berharap rekan Taois Su untuk memecahkan malapetaka dan membuktikan Tao, dan membunuh musuh dari 4 penjuru." Ke-9 pendeta itu tersenyum dan saling menyapa. Su Yi duduk di kursi rotan tanpa bergerak, hanya mengangguk sedikit, dan berkata, "Kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata sapaan, duduk saja sesukamu." Cui Jingyan sedikit mengernyit, cemberut dan bergumam, "Raknya sangat besar." Karena itu, dia duduk tepat di sisi batu. 9 pengorbanan dan Sueye saling memandang dan duduk sesuka hati. "Nenek moyangmu tidak akan berani mengatakan aku besar." Su Yi tertawa. Gadis kecil dari keluarga Cui ini pada pandangan pertama arogan. Cui Jingyan membeku sesaat, lalu tanpa sadar berkata, "Kamu mengenali leluhurku." Su Yi tersenyum, tetapi tidak menjawab, tetapi menyapu Jiu Sacrificial dan Sueye dengan matanya, dan berkata, "Kamu di sini hari ini untuk masalah ini." 9 korban terkejut dan berkata dengan kekaguman, "Tentu saja, saya tidak bisa menyembunyikan teman Tao. Saya baru menyadari bahwa teman Tao itu memiliki asal-usul yang luar biasa, dan saya tidak berani mengabaikannya, jadi saya datang berkunjung." Su Yi berkata dengan penuh minat, "Asalnya luar biasa. Bagaimana Anda bisa melihatnya?" 9 pengorbanan menstabilkan pikiran mereka dan berkata, "Menurut pendapat saya, rekan-rekan Taois tampaknya mengetahui warisan kuil Mengpo saya dengan sangat baik, dan ada lentera hantu di sebelah saya yang berada dalam nada yang sama dengan sarkofagus." Teman-teman mengikuti, yang dengan sendirinya sudah cukup untuk membuktikan bahwa bahkan jika sesama Taois bukan dari Netherworld, mereka harus memiliki hubungan yang kuat dengan Netherworld. Su Yi tersenyum dan berkata, "Ada lagi." 9 pengorbanan ragu-ragu untuk sementara waktu, lalu berkata, "Yang lebih penting, rekan Taois dapat melihat melalui liontin giok gadis ini dan asalnya secara sekilas, yang membuat saya dan yang lainnya menyadari bahwa, sesama Taois ditakdirkan menjadi luar biasa." Su Yi mengangguk dan berkata, "Kalian dapat menganalisis banyak hal, ini benar-benar kerja keras." Melihat Su Yi mengakui spekulasi ini, Jiu Jiu terkejut, ekspresinya menjadi lebih serius, dia melipat tinjunya dan menundukkan kepalanya, dan berkata, "Maafkan orang tua itu untuk mengambil kebebasan untuk bertanya siapa teman suci itu." Pada saat ini, baik Cui Jingyan dan Sueye memandang Su Yi. Pria tua buta di satu sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telinganya. Saat ini, yang dia tahu hanyalah Su Yi adalah penagih utang lentera hantu mereka yang membawa sarkofagus, dan dia diduga memiliki hubungan yang baik dengan hantu tua yang mengirim mereka untuk membawa peti mati. Tapi lelaki tua buta itu tidak bisa berspekulasi tentang asal-usul Su Yi. "Aku tidak suci." Mata Su Yi menyala. Rasa yang tidak bisa dijelaskan, menghela nafas, paling-paling, itu hanya perbaikan pedang yang berkeliaran di dunia ini. Konsekuensi itu ditakdirkan untuk menjadi tak tertahankan bagi mereka. Inilah yang tidak ingin dilihat Su Yi. Seorang tukang reparasi pedang. Cui Jingyan jelas kecewa, bibirnya yang kemerahan berkedut, dan dia bergumam, "Kamu masih muda, tetapi kamu ingin berpura-pura sedalam orang-orang tua itu, seperti leluhurku."
9 pengorbanan dan Sue Ye juga sedikit terkejut. Namun, mereka tahu bahwa Su Yi tidak akan bisa memberikan jawaban dengan mudah, jadi mereka tidak terlalu kecewa. Nenek moyangmu berbicara tentang awan dan gunung, karena dia tidak ingin menyinggung langit, dan dia tidak ingin menyinggung bumi. Dia melihat sekeliling, dan dia tidak ingin menyinggung semua orang. Ada lubang di kepala. Su Yi mencibir, aku berbeda darinya. 9 pengorbanan dan Sue Ye menghirup udara dingin, penuh kejutan. Di Belanda, siapa yang berani mengolok-olok Tuan Ming Zun seperti ini? Di mata Su Yi, sepertinya dia sedang berbicara dan tertawa tentang sebuah anekdot. Cui Jingyan bahkan lebih tercengang, dan berkata, Su Yi, apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan juniormu? Dia hanya merasa konyol. Seorang remaja, tetapi tidak malu mengolok-olok leluhurnya, ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal-hal absurd seperti itu. Apakah kamu pikir aku salah? Su Yi bertanya sambil tersenyum. Cui Jingyan membuka mulutnya untuk membantah, tetapi tidak ada tempat untuk membantah. Karena seperti yang dikatakan Su Yi, leluhur lamanya benar-benar jarang memperhatikan apapun di dunia, dan selalu mengatakan bahwa sebagai anggota klan keluarga Cui, ada orang yang melompat keluar dari kandang urusan dunia dan terlepas dari hal-hal saja. Dalam keadaan pikiran Anda dapat benar-benar menghargai rahasia keputusan. Setelah menahan beberapa saat, Cui Jingyan menatap Su Yi dengan tegas dan berkata, aku mengatakan ada yang salah dengan sikapmu. Su Yi tersenyum. Seorang gadis tampan memiliki ekspresi marah dan marah, tetapi juga memiliki kecantikan yang menyenangkan. Dia tiba-tiba berkata, kamu datang ke benua Changqing kali ini, itu harus menjadi instruksi dari leluhurmu, kan? Saya. Tepat ketika Cui Jingyan hendak menyangkalnya, dia melihat Su Yi berkata pada dirinya sendiri, menurut aturan klan Cuimu, sebagai keturunan langsung, kecuali jika kamu menemukan sesuatu yang penting, kamu tidak akan pernah mengeluarkanmu dari dunia bawah. Kata-kata itu membuat Cui Jingyan terdiam, dan kata-kata itu memenuhi perutnya. 9 pengorbanan dan Sue Ye telah memicu badai di hati mereka. Su Yi melihatnya lebih dari sekali, Ming Zun yang berkuasa mengizinkan Cui Jingyan datang, dan sepertinya dia tahu urusan keluarga Cui dengan sangat baik. Ini tidak bisa dipercaya. Su Yi mengabaikan perubahan dalam pikiran mereka. Dia menatap langit, menggosok sandaran tangan kursi rotan dengan telapak tangannya, dan berkata dengan lembut. Nenek moyangmu menggunakan sepotong akar pohon wandao sebagai bahan ilahi, menggunakan metode menangkap langit untuk memperbaiki liontin batu giok, dan membiarkanmu memakainya di tubuhmu. Lihat. Berbicara tentang ini, dia sedikit mengernyit, seolah menyadari sesuatu, dan tenggelam dalam perenungan. Suasana menjadi sunyi dan sunyi. Cui Jingyan menatap Su Yi, alisnya dipenuhi dengan kebingungan yang tak terkendali. Orang ini benar-benar tahu, bintang Luo menangkap langit. Memancing. Jadi ternyata Su Yi juga menebak pikiran Tuan Ming Zun. Pada saat yang sama, Jiu Sakrifis dan Sue Ye tidak bisa tenang. Sebelumnya, mereka merenungkan untuk waktu yang lama, dan kemudian secara samar menyimpulkan bahwa alasan mengapa keluarga Cui membiarkan Cui Jingyan datang ke benua Changqing kali ini kemungkinan besar karena keputusan bahwa Tuan Ming ingin memancing. Saya tidak pernah berpikir bahwa, Su Yi telah melihat ini. Dan pada saat ini, bagaimana mungkin Jiu Sai dan Sue Ye tidak mengerti bahwa orang yang dicari oleh Tuan Ming Zun pastilah Su Yi. Bahkan, mereka yakin pasti ada semacam hubungan antara Su Yi dan Jajimen Ming Zun. Kamu benar-benar mengenal leluhurku. Cui Jingyan tidak bisa tidak bertanya. Su Yi bertanya, ketika kamu datang, apakah dia menyebutkan apa yang dia ingin kamu lakukan di benua Changqing? Cui Jingyan menggelengkan kepalanya. Su Yi berkata, tunjukkan padaku liontin batu giok itu. Cui Jingyan ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi masih melepas liontin giok dari pinggangnya dan menyerahkannya. Gadis itu juga mengingatkan, kamu tidak bisa main-main. Dengan kekuatanmu, kamu ditakdirkan untuk tidak dapat menggunakan harta ini, tetapi sangat mungkin untuk menderita serangan balasan. Begitu dia mengatakan ini, matanya yang indah melebar dan tetap di sana. Saya melihat Su Yi dengan ringan mengetuk liontin batu giok dengan ujung jarinya,
dan segenggam hujan ringan setipis rambut sapi mekar seperti kelopak bunga, menutupi seluruh liontin batu giok di benang sari. Saat hujan rintik-rintik menyatu ke permukaan liontin giok sedikit demi sedikit, cahaya dan bayangan ungu yang megah dan misterius mengalir di permukaan liontin giok, berubah menjadi deretan simbol misterius. Mata semua orang yang hadir tidak bisa tidak tertarik. Setiap simbol pada liontin batu giok sekecil sebutir beras, misterius dan kompleks, terpelintir dan aneh, seperti spiritualitas, berkedip dan menghilang. Mata Cui Jingyan hilang, dan dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi, mengapa saya tidak tahu bahwa ada misteri yang tersembunyi di liontin batu giok ini. 9 pengorbanan dan Sueye terdiam, dan hati mereka bergejolak. Sejak memasuki halaman ini, mereka tidak tahu berapa kali mereka terkejut. Sampai sekarang, ketika mereka melihat liontin batu giok yang dibuat oleh Jajimen Mingzun, itu menunjukkan perubahan seperti itu di tangan Suyi, yang membuat mereka semua merasa terpana. Anda bahkan tidak dapat membayangkan jika Anda mematahkan kepala, latar belakang seperti apa yang dimiliki Suyi untuk mengungkapkan begitu banyak metode luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Suyi mengabaikannya. Dia menatap garis simbol aneh dan terpelintir pada liontin batu giok, ekspresinya tidak pasti. Ini adalah semacam Taoisme yang diringkas oleh Xingluo menangkap langit, bahkan jika itu jatuh ke mata kaisar, sulit untuk menguraikan artinya. Namun, ini tentu saja sulit bagi Suyi. Dengan kata lain, ini awalnya adalah penilaian yang ditunjukkan Mingzun padanya kepada Suyi. Baris tulisan itu berbunyi, "Monster tua Su, akan ada perubahan drastis di Belanda, saya harus pergi ke kedalaman laut yang pahit, dan saya tidak tahu apakah saya bisa kembali hidup-hidup. Saya tahu bahwa Anda, Tuan Su, tidak takut pada langit dan bumi, tetapi bagaimanapun juga, jika Anda kembali ke dunia bawah di masa depan, ingatlah untuk tidak mengungkapkan identitas Anda. Tempat dunia bawah hari ini berbeda dari dunia bawah masa lalu. Aku tidak punya hal lain untuk dipikirkan, aku hanya berharap ketika kamu kembali, aku tidak akan membiarkan Xiaoye merasa sedih lagi." Saat cahaya berangsur-angsur meredup, garis-garis pada liontin batu giok menghilang. Suyi memegang liontin batu giok dan merenung. Tidak mengherankan bahwa Cui Longxiang tahu bahwa dia bereinkarnasi di benua Changqing. Karena Cui Longxiang yang menggunakan kekuatan Wan Daoshu untuk mengirim Suan Ning ke benua Changqing. Tapi kali ini, Cui Longxiang sepertinya menghadapi sesuatu yang sulit, jadi dia harus membiarkan Cui Jingyan membawa liontin batu giok untuk mengingatkan dirinya sendiri. Selain itu, pesannya di liontin giok tidak diberitahukan kepada siapapun, termasuk Cui Jingyan. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa apa yang terjadi pada Cui Longxiang sangat merepotkan dan tidak dapat diungkapkan kepada orang luar. Rubah tua selalu acuh tak acuh terhadap dunia, jangan sampai dia diganggu oleh masalah, tetapi sekarang, karena perubahan drastis di dunia bawah, dia harus pergi ke lautan kesengsaraan. Bahkan, dengan caranya sendiri, dia tidak yakin apakah dia bisa kembali. Suyi memikirkan ini, memandang Cui Jingyan, dan berkata, "Sebelum kamu datang, apakah sesuatu yang penting terjadi di dunia bawah?" Cui Jingyan bertanya-tanya, "Apa maksudmu?" Tidak diragukan lagi, gadis itu tidak mengetahui hal ini. Suyi menatap Jiu Ji lagi, "Bagaimana denganmu, apakah kamu mengerti?" 9 pengorbanan menstabilkan pikiran mereka, berpikir lama, dan kemudian berkata, "Jika ada peristiwa besar, maka baru-baru ini, memang ada desas-desus di Belanda, yang bahkan menyebabkan banyak kegemparan." Para Taois teratas memperhatikan. Suyi berkata, "Katakan padaku." 9 pengorbanan berkata, "Dikatakan bahwa di kedalaman laut yang pahit, sebuah kapal hitam yang aneh muncul, tidak peduli siapa yang melihat kapal ini, itu akan tiba-tiba menghilang dari dunia. Dan yang pasti adalah bahwa sekitar 3 tahun yang lalu, seorang kaisar istana Huangquan bertemu dengan kapal dunia bawah hitam di kedalaman laut yang pahit, hanya menyisakan jimat rahasia. Menghilang. Sampai kemudian, ketika para biksu dari istana Huangquan menemukan jimat rahasia itu, mereka menemukan bahwa jimat itu tertulis dalam tulisan cakar ayam tentang kapal hitam itu. Namun, itu hanya sebuah kalimat,
tidak ada yang tahu seperti apa kapal dunia bawah hitam itu, apa asal-usulnya, dan bahaya apa yang dimilikinya. Insiden ini menyebabkan sensasi besar di Netherworld. Sejak saat itu, di Belanda, semakin banyak rumor yang terkait dengan Belanda mulai muncul sebentar-sebentar. Dikatakan bahwa kapal hantu itu datang dari sisi lain lautan kepahitan yang legendaris. Dikatakan juga bahwa kapal hantu melambangkan bencana dan ketidakpastian, dan akan membawa bencana tak terduga ke Belanda. Singkatnya, ada pendapat yang berbeda, dan tidak ada yang bisa memastikan asal-usul kapal hantu itu. Setelah mendengarkan, Su Yi mengangguk. Kapal dunia bawah misterius muncul di lautan kesengsaraan, dan selama ada yang melihatnya, itu akan menghilang begitu saja, yang berarti sulit bagi siapapun untuk mengetahui asalnya. Mungkinkah pergolakan yang akan datang yang disebutkan oleh Cui Longxiang, rubah tua, ada hubungannya dengan kapal hantu? Kalau tidak, mengapa dia berjalan ke lautan kepahitan? Su Yi sedikit tidak yakin. Su Yi, apa yang kamu tanyakan? Cui Jingyan tidak bisa membantu tetapi berkata, tidak ada apa-apa. Su Yi menggelengkan kepalanya dan mengembalikan liontin giok ke Cui Jingyan. Pertanyaan yang kamu tanyakan sebelumnya, ketika leluhurmu kembali, kamu bisa bertanya padanya. Cui Jingyan berkata dengan marah, jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Su Yi tersenyum dan berkata, nenek moyangmu tidak memberitahumu, jadi dia pasti tidak ingin kamu tahu. Berbicara, dia memandang Jiusai dan berkata, apa yang Anda rencanakan ketika Istana Mengpo Anda terlibat dalam perselisihan dunia besar di benua Changqing kali ini? 9 imam pengorbanan tersenyum pahit, awalnya, saya sedang menunggu benih biru, tapi sekarang, saya telah berubah pikiran. Su Yi mendengus dan bertanya lagi, jadi, kalian akan segera kembali ke Netherworld. 9 pendeta pengorbanan menggelengkan kepala mereka dan berkata, terowongan luar angkasa dari Netherworld ke benua Changqing ini sangat tidak stabil. Bahkan jika saya ingin kembali, saya juga membutuhkan kekuatan sekte untuk membimbing saya. Menurut rencana kami sebelumnya, dalam setengah tahun, sekte akan membuka metode rahasia pembentukan terlarang dan membimbing kami dalam kegelapan. Setengah tahun. Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, ketika saatnya tiba, aku akan pergi bersamamu. Kesembilan imam pengorbanan tinggal sebentar, dan berkata dengan terkejut, apakah Anda juga berencana untuk pergi ke Netherworld? Cui Jingyan juga tiba-tiba berkata, apa yang kamu lakukan di Netherworld? Su Yi berkata dengan santai, temukan beberapa teman lama dan ambil kembali beberapa barang. Orang tua buta yang tidak pernah berbicara dengan tergesa-gesa berkata, dan aku harus kembali ke dunia bawah. 9 pendeta terdiam sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, orang tua ini dapat berjanji kepada sesama Taois, dan sebelum kita meninggalkan benua Changqing ini, kita akan mengirim pesan kepada sesama Taois pada waktunya. Su Yi tersenyum, terima kasih sebelumnya. Setelah mengobrol sebentar, Jiuji dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Su Yi bangkit dari kursi rotan dan kembali ke kamar. Saya baru saja melewati bencana dan menerobos dunia kemarin. Meskipun saya telah mengalami kultivasi ganda dalam semalam, ranah saya tidak benar-benar stabil. Saat malam mendekat. Senja sore. Su Yi, yang baru saja selesai berlatih selama sehari, berjongkok di halaman untuk membuat kursi rotan. Setelah melebur semua jenis bahan spiritual langka dan berharga, mereka bergabung ke kursi rotan. Orang tua buta itu merasa sedikit biadab. Tapi dia tidak akan mengatakannya. Wen Xinzhao mengerutkan bibirnya dan terkekeh, dia sudah lama tahu bahwa bagi Su Yi, tidak peduli betapa berharganya materi spiritual, itu lebih penting daripada kursi rotan yang bisa membuatnya beristirahat dengan nyaman. King Wan juga ada di sana, tetapi gadis dengan temperamen sederhana dan polos ini sedikit pendiam dan duduk dengan patuh tidak jauh dari Su Yi. Segera, Su Yi menarik tangannya, ekspresi kepuasan di wajahnya. Setelah disempurnakan, kursi rotan terlihat sederhana dan sederhana, sangat tidak mencolok, tetapi jika Anda berbaring di dalamnya, Anda dapat merasakan keajaibannya. Seperti menyehatkan ki dan darah, menjernihkan pikiran dan sebagainya. Itu juga dapat membasuh angin dan debu, tanpa takut air dan api.
Bahkan, berbaring di kursi rotan juga dapat lebih mudah merasakan perubahan nafas jalan, memungkinkan orang untuk bermeditasi dan memahami. Tentu saja, keajaiban terbesar kursi rotan adalah kenyamanan. Berbaring di dalamnya, merasa tidak nyaman di mana-mana. Tidak ada gunanya menghabiskan banyak materi spiritual untuk pengorbanan. Sui melumpuhkan dirinya di kursi rotan, seluruh tubuhnya kendur, menyipitkan mata dan mandi di bawah bayang-bayang matahari terbenam. Dia hanya merasa tulang-tulang di sekujur tubuhnya tampak meringankan beberapa tael, dan dia sangat nyaman. Dan melihatnya sangat malas, semua orang sudah lama terbiasa. Sui memiliki temperamen seperti itu. Selain sangat disiplin diri dan keras terhadap kultivasi, dalam hidup, dia terlalu malas untuk menjadi keterlaluan. Jangan pernah berdiri saat aku bisa duduk. Orang tua buta, kamu akan berangkat malam ini untuk pergi ke lautan kekacauan. Sui berkata, mengeluarkan liontin giok penyimpanan dari jubah lengan bajunya dan melemparkannya ke orang tua buta itu. Ini adalah satu set formasi terlarang, dan ketika reruntuhan Kungsian Jianlou tercapai, formasi terlarang ini akan dipasang. Pria tua buta itu membeku di dalam hatinya dan dengan sungguh-sungguh setuju, Tuan Su, yakinlah, lelaki tua kecil itu akan memenuhi kepercayaannya. Sui mengeluarkan jimat rahasia hitam lainnya dan berkata, jika Anda menghadapi bahaya, hancurkan jimat ini, yang akan cukup untuk menyelamatkan Anda dari bahaya. Jimat ini memiliki kekuatan membunuh yang tak terbatas dan dapat dengan mudah membunuh karakter di alam roda roh. Orang buta tua itu buru-buru mengambilnya dan menyimpannya dengan hati-hati. Dia secara alami tahu mengapa Sui melakukan ini. Dalam pertempuran di luar kota Jiuding kemarin, meskipun Sui membunuh semua pembangkit tenaga listrik di alam roda roh, kepala mereka berputar. Tetapi semua orang tahu bahwa kekuatan musuh itu tidak akan menyerah. Apa yang disebut senjata terbuka mudah disembunyikan, tetapi panah tersembunyi sulit dipertahankan. Apa yang Sui ingin dia lakukan saat ini adalah merencanakan ke depan dan membuat pengaturan terlebih dahulu untuk mencegah musuh-musuh itu menyerang orang lain di sekitar Sui. Sui berpikir sejenak, memandang Wen Xinzhao, dan berkata, Xinzhao, ketika Wang Jiu tiba, mintalah peta padanya, ingat, biarkan dia mengambil tempat di mana kekuatan musuh itu bercokol. Tandai mereka satu per satu. Wen Xinzhao terkejut dan berkata, Saudara Su telah memutuskan untuk berurusan dengan mereka. Sui berkata dengan ringan, dulu, saya terlalu malas untuk peduli dengan mereka, tetapi sekarang, saya tidak tahu berapa banyak orang di dunia yang menganggap saya sebagai mangsa, dan mereka ingin mengambil nasib baik saya, itu benar. Bahkan sangat mungkin jika itu mempengaruhi orang-orang di sekitar saya secara alami tidak akan sopan saat ini. Pernyataan polos dan santai itu mengejutkan semua orang yang hadir. Ketika Sui memiliki niat membunuh dan mengambil inisiatif untuk menyerang, badai berdarah macam apa yang akan ditimbulkannya di dunia ini. Saudara Su, jangan khawatir, aku akan pergi mencari Wang Jiu malam ini dan menyiapkan peta. Ambil napas dalam-dalam, dengarkan kata hatimu dan patuhi. Sui tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu dan sedikit mengernyit. Hampir pada saat yang sama, suara wanita aneh terdengar di luar gerbang halaman. Ye Jinxi, anggota klan Ye di Kunwu, diperintahkan oleh Ye Xiao, Tuan muda klan kami, untuk mengunjungi sesama Taois Su. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.